Nah, makanya Pak Prabowo ini saya juga kemarin tuh mengapresiasi ya ketika 10 tahun kita mengakhiri puasa untuk hadir di sidang umum PBB secara langsung. Walaupun ada beberapa yang kita tidak setuju. Misalkan saya akan mengakui Israel kalau Israel mengakui Palestina. Bullshit menurut saya. Nggak mungkin Israel itu mengakui Palestina. Kemudian mereka mengatakan it's enough for Netanyahu. You must step down as the prime minister. Itu kejadian pada hari ini. Kita tahu lah ya kemarin Doha diserang sama Israel. Delegasi Hamas. Itu kan kalau kita tahu ya, rencana kan di Mesir dilakukan. Dan Mesir tahu rencana ini. Dan Mesir mengancam Israel, kalau serangan ini dilakukan di Mesir, itu sama saja melanggar kedaulatan Mesir dan kita siap perang. Akhirnya dilakukan di Doha. Tadi sih saya berharap Prabowo ngomong gitu di PBB. Walaupun dengan berapi-api kan, kita sudah umumkan saya haram berhubungan dengan Israel. Nah, Kata juga gitu. iya, sampai berapa pasti tuh. Erdogan pun sendek ovation itu pasti gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa podcast Lasnas di Warta Islam Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Nu'um Hidayat, host podcast Lasnas di Warta. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa ya. Dia adalah pengamat politik internasional yang cukup terkenal dan juga wartawan dan juga penulis buku tentang Palestina, tentang Islam dan lain-lain. Dan kita akan berbincang cukup panjang nanti insya Allah tentang masalah Gaza, tentang masalah Palestina, tentang masalah mungkin Suriah dan lain-lain. Dan juga kita akan bincang masalah yang sekarang sangat aktual, yaitu tentang sidang umum majelis umum ya, PBB ya, sekarang sedang berlangsung. Baik, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz Nim. Mas Bizaru ya. Iya. Gimana kabarnya? Sehat ya? Ya, ini sebulan ini saya ke Timur Tengah ya, ke Yordan, ke Suriah, kemarin juga ke Jeddah dan lain sebagainya. Jadi kadang masih adaptasi nih cuaca Timur Tengah yang panas ke Indonesia lagi. Iya, kemarin saya lihat antum berkunjung ke Yordan dan Suriah ya. Iya betul. Bisa diceritakan sedikit tentang gambaran keduanya? Iya, kemarin kita ke sana, kita melakukan liputan ya ke Suriah dan juga ke Yordan ya, bukan kegiatan di sana. Memang kita datang atas letter approval, surat dari Kementerian Informasi Suriah yang menyetujui untuk liputan kita ke sana ya. Jadi menarik, Suriah kan pasca selesai perang selama 13 tahun. Ya, kita ingin melihat bagaimana situasi di Suriah sekarang, bagaimana pemerintahan baru dan juga bagaimana pengungsi Palestina di sana. Ya memang dari hasil kunjungan kita hampir 2 pekan ke wilayah Suriah itu, Suriah memang sekarang sedang membangun betul negaranya, tetapi secara keamanan mereka masih belum pulih. Secara ekonomi juga masih anjlok. Ketika kami kunjungan ke sana pun beberapa kali Israel melakukan serangan di berbagai kota yang ada di Suriah, karena Israel menganggap ini pemerintahan Suriah baru menjadi bom waktu bagi mereka. Cepat atau lambat Israel meyakini Suriah ini akan menjadi musuh bagi kepentingan Israel di Timur Tengah kayak gitu ya. Dan alhamdulillah kemarin kita bertemu wawancara dengan penasehat presiden Ahmad Zaidan. Ini mantan kepala biro Al Jazeera di Pakistan. Dia sekarang ditunjuk sebagai penasehat. Kemarin kita wawancara, Ahmad Zaidan ini disebut-sebut sebagai think tanknya Presiden Suriah yang sekarang, mastermind-nya di belakang layar. Itu ya. Apa yang penting dari itu bicaraan? Yang saya tanyakan ialah tentang banyak sekali informasi di Indonesia bahwa pemerintahan Suriah yang baru akan melakukan normalisasi dengan Israel. Nah itu yang kita tanyakan ya, sebagai pengamat, sebagai ya jurnalis, kita konfirmasi tabayun langsung ya kan. Dan memang kata beliau tidak ada sama sekali niat dari pemerintah Suriah untuk melakukan normalisasi dengan penjajah Israel. Yang ada ialah soal koordinasi keamanan, negosiasi keamanan yang di situ, di mana Israel itu mencoba sekarang masuk ke radius puluhan kilometer ke wilayah Suriah.
Yang ini yang diminta Suriah untuk mundur. Nah ini yang kemudian sedang dinegosiasikan soal kesepakatan ini antara pemerintah Suriah dan juga Israel gitu ya. Tetapi emang ya namanya kita datang langsung, kita melihat betul nggak semua apa yang kita di media itu bisa tercover di sana. Saya betul-betul mendapatkan baik informasi ya dari sekedar baca berita dengan kunjungan langsung. Bagaimana misalkan Suriah ini secara mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, yang umumnya ke orang Indonesia Imam Syafi'i ya, mazhab Syafi'i. Kemudian banyak sekali sejarah-sejarah peradaban Islam itu di Suriah yang selama ini kita nggak bisa akses. Makam Sulaiman Al-Ayyubi itu ada di Damaskus. Makam Khalid bin Walid itu ada di Homs ya. Masjid Umawi itu ada di Damaskus. Jadi banyak sekali nilai sejarah Islam yang kaya di Suriah itu, tapi kita selama ini nggak jarang terekspos gitu. Termasuk makam Salahuddin Ayyubi ya. Makam Sulaiman Al-Ayyubi yang bersebelahan, yang sekarang di sampingnya ada makam Roman Al-Buti, ulama Suriah itu. Nah, itu makam Sulaiman Al-Ayyubi itu ada di sana. Ya, ada di mana? Ada di Damaskus di belakang Masjid Umawi gitu. Jadi saya sangat terharu sekali kemarin ketika kunjungan ke sana. Ini makam seorang panglima besar, arsitek perang Islam, dan juga orang yang berjasa membebaskan Baitul Maqdis. Sekarang makamnya ada di depan saya gitu. Tapi kehidupan sehari-harinya Suriah gimana? Kehidupan ekonomi atau kemudian juga kegiatan di masjid-masjid itu karena tubuh atau gimana? Ya, jadi kalau kita lihat berdasarkan daerah ya, kalau di Damaskus memang dari dulu relatif tidak terlalu terdampak perang. Kehidupan seperti biasa, aktivitas seperti biasa, lalu lalang banyak, tetapi masyarakat udah seperti merasakan kebebasan dibanding di bawah pemerintahan Assad yang dulu memimpin dengan tangan besi ya. Buktinya apa? Di Damaskus digelar Damaskus International Fair. Ini agenda tahunan di Damaskus. Tapi yang datang itu saya kaget betul. Itu puluhan ribu yang datang. Padahal kata masyarakat sana di eranya Assad itu mungkin datang tuh sangat sedikit, nggak begitu banyak lah. Tapi ini yang datang tuh ribuan kayak pasar malam. Padahal itu pameran internasional, tapi ada yang jualan jagung, ada yang jualan kacang. Loh, kita nggak pernah jadi JCC, itu ada yang jualan ketoprak segala macam gitu. Nah itu terjadi, ini membuktikan masyarakat merasakan adanya angin kebebasan yang ada di sana. Kemudian keagamaan juga menarik nih, satu persatu mulai tumbuh tuh di sana, di Suriah ya. Saya sholat subuh di masjid di Suriah ya, itu ramai ternyata. Yang sholat mungkin melebihi sejumlah masjid di Indonesia ya, kecuali masjid besar ya. Itu cukup ramai, padahal itu masjid kayak masjid kampung gitu ya, masjid di pinggir pasar, itu ramai sekali yang datang gitu. Kemudian di Masjid Umawi ya di Damaskus, ini sekarang digelar Majelis Sahih Bukhari. Ini sama kayak yang digelar Anwar di Kuala Lumpur. Majelis baca hadis gitu ya. Saya sempat ikut di Kuala Lumpur, itu hampir sama tuh. Yang ada di Damaskus, yang sebelumnya di era pemerintahan Assad itu nggak begitu, kegiatan-kegiatan seperti ini nggak begitu banyak dan tidak dihadiri banyak oleh masyarakat gitu. Makanya ketika saya hadir di sana saya juga kaget, Mas Nuim ya. Itu masyarakat itu minta foto sama kita. Kenapa tuh? Hampir tiap kita jalan beberapa menit, foto ya kata dia. Saya suruh gendong anak lah gitu. Kenapa tuh anaknya? Karena pertama, orang Damaskus selama ini karena perang itu nggak banyak lihat orang asing. 13 tahun perang, orang nggak ada yang mau pergi ke Suriah, nggak ada yang mau mendatangi ke Suriah. Mereka takut bom, takut perang. Mereka tiba-tiba kayak semacam terpisah dari dunia internasional. Mereka seperti ada tembok besar ya untuk bertemu kalangan internasional. Jadi ketika kita hadir, mereka kayak senang gitu. Akhirnya dia merasakan, kayak berarti kita tuh kayak udah hidup normal lagi ya. Orang-orang asing mulai datang, mulai berkunjung ke tempat-tempat di Suriah yang selama ini nggak pernah jarang dikunjungi gitu. Dan kemudian dia suka orang Asia. Jadi kita itu, kalau kata orang Suriah itu dianggap bule di sana. Kita walaupun mukanya muka Ciracas, Depok, Bekasi gini, itu dianggap bule sama mereka. Padahal secara fisik kan gantengan mereka, mancungan mereka, putih, jauh putihan mereka. Tapi mereka senang orang-orang Asia itu, dianggap bule. Bahkan kita dianggap Cina. Saya berkali-kali itu dibilang orang Cina. Gitu. Padahal saya bilang, saya Indonesia. Nah, kata dia Filipina apa mana ya? Bukan, Indonesia itu beda lagi tetangganya Filipina. Jadi hampir tiap saat itu dia minta foto bareng. Bahkan HP saya itu diambil, dia selfie sendiri gitu ya. Sambil ngasih kata-kata selamat datang Indonesia di sini. Itu yang
yang luar biasa sih kemarin kita ke sana itu. Iya, alhamdulillah ya. Jadi namanya Suriah perkembangannya makin mengembirakan ya. Dan mudah-mudahan dia bisa bersanding lah nanti dengan Amin. dengan Turki, Iya. dengan Dengan Indonesia. Iya. Indonesia. Kemarin kita bertemu Menteri Agamanya Iya. Suriah yang dia sangat berhasrat untuk bertemu dengan Menteri Agama di Indonesia, ormas-ormas Islam, NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Ya mungkin juga Dewan Dakwah nanti juga bisa menjadi kos ya untuk bertemu dengan Menteri Agama Suriah karena Pak Nasir pernah ke Suriah. Pak Nasir punya banyak kolega di Suriah dulu. Gitu. Kabar saya dapat kabar Pak Nasir di sana ketemu Fatiakan katanya. Iya, Fatiakan. Iya, saya pernah dengar begitu. Iya, dan pernah menginjakan kaki di Suriah bertemu dengan teman-temannya gitu. Juga utusan Pak Nasir Imaduddin karena ketemu Fatiakan juga di Suriah. Iya gitu. Baik, Mas Pizarro, sekarang kita beralih ke isu yang sangat aktual yang sekarang lagi berlangsung di sidang umum Dewan PBB ya, yaitu pidato dari lebih dari 100 kepala negara ya dikumpul di sana dan mereka merupakan hal-hal yang penting dan aktual di masalah dunia. Nah, dari pantauan antum nih ya Mas Pizarro, pidato berapa pejabat kemarin? Menurut antum yang paling top pidato siapa tuh? Iya. Ini soal top Marco top benar ini pelik juga ya. Ya, tetapi yang jelas sekarang ini sidang PBB yang menurut saya paling bersejarah karena dukungan terhadap Palestina itu sangat kuat di sidang umum PBB sekarang. Kita bayangkan ya, sebelum tahun 90-an itu ketika eranya PLO yang mengakui masih sekitar 80 sampai 90 negara Palestina itu. Ya, tetapi sekarang jumlah negara-negara anggota PBB yang mengakui Palestina itu udah mencapai 157 dari total 193. Artinya itu hampir 80% kan. Negara-negara global sekarang yang mengakui Palestina. Bahkan yang lebih membuat kita juga agak shock ya, ini negara-negara sekutu barat. Negara-negara yang selama ini enggan mengakui Palestina, bahkan memusuhi Palestina karena menghormati kebijakan luar negeri Amerika. Dan menghormati sekutu utama di Timur Tengah itu Israel. Nggak ada yang berani. Australia, Inggris ya, kemudian Kanada. Selama ini mereka Perancis sangat acuh terhadap Palestina, bahkan memusuhi perjuangan bangsa Palestina. Sekarang berubah. Ya, Inggris 108 tahun setelah deklarasi Balfour, dia mengakui bahwa sejarah yang mereka buat dalam menulis deklarasi Balfour itu tidak menguntungkan Palestina. Hak-hak Palestina itu dirampas. Dan Inggris berperan besar dalam membangun fondasi kolonialisme di tanah Palestina dan di wilayah Timur Tengah yang lainnya. Yang sekarang dikoreksi oleh Karl Stemmer, Perdana Menterinya, setelah sekitar bulan Juni, David Lammy, Menteri Luar Negeri, yang mengakui bahwa deklarasi Balfour gagal melindungi bangsa Palestina. Ini menurut saya pengakuan monumental. Untuk pertama kalinya menurut saya Inggris secara vulgar dan speak up mengakui ada kegagalan dalam deklarasi Balfour dan hingga akhirnya dia kemudian mengakui Palestina. Jadi komentar-komentar para pejabat ini menurut saya ini terlepas ini kita kritik juga ya nanti ini masih sekedar simbolik perlu tindakan konkret. Menurut saya ini pidato-pidato yang cukup menohok dan ini menjadi tsunami politik bagi Netanyahu. Ya, walaupun ini sifatnya simbolik ya, tapi menurut saya ini beberapa hal penuh makna. Contoh, dalam kasus Inggris dan negara-negara lain yang memberikan pidato pengakuan, berarti mereka sudah secara resmi ya itu mengakui Palestina dan Palestina bisa secara bilateral membangun kerjasama dengan negara-negara ini. Duta besar Palestina di Inggris itu Hussam Zamblot ya, sekarang udah resmi sebagai duta besar yang diakui oleh Inggris karena dia mengakui Palestina ya, dan dia bisa membangun hubungan bilateral dan secara sah Inggris mengakui hak-hak bangsa Palestina. Ya, Australia juga sama ya. Australia kan kita mengetahui Islamophobia cukup besar, sentimen kepada Islam sangat kuat ya. Tetapi sekarang terjadi konflik yang begitu besar ya antara Albanese ya, Perdana Menterinya Australia dengan Netanyahu, yang Netanyahu kemudian merespon negara-negara ini, pengakuan negara-negara kepada Palestina dengan kata apa? You give reward for the terrorist. Anda memberikan penghargaan kepada teroris. Hamas maksudnya. Hamas maksudnya. Iya gitu. Dan ini kan ini enggak sama sekali nggak kita bayangkan 10-20 tahun lalu tuh nggak kita bayangkan, tapi ini terjadi.
Termasuk Macron juga ya, Prancis juga. Iya, termasuk Macron. Ya, nah Macron ini menarik ini. Menurut saya ini ada 3 hal. Kenapa dia kemudian mengakui Palestina. Pertama, gesekan Macron sama Netanyahu udah terjadi pasca Oktober 2023. Terjadi gesekan yang sangat kuat, konflik saling serang satu sama lain, perang kata-kata di antara mereka karena Israel kemudian secara nyata melakukan kejahatan kemanusiaan dan genosida di wilayah Palestina. Yang kedua ialah serangan Israel ke Lebanon. Jadi bukan hanya serangan kepada wilayah Palestina dan Gaza, tetapi juga wilayah di Timur Tengah. Ini menjadi gesekan kedua antara Macron dengan Netanyahu. Hingga kemudian ini menciptakan faktor ketiga, gerakan demonstrasi dari kelompok sipil dan oposisi. Gitu. Oposisinya Perancis ini gila-gilaan, terutama partai kirinya dia ya. Partai kirinya dia tuh yang oposisi itu memang melawan konservatisme Macron sangat kuat gitu. Yang justru sekarang konservatisme Perancis itu terpecah belah. Di partai sayap-sayap konservatifnya Perancis terpecah belah antara yang setuju dengan pernyataan Macron dengan yang menolak pengakuan rekognisi Palestina. Jadi terjadi kericuhan di internal Barat sekarang, gitu ya. Dan kemudian masyarakat sipilnya di Perancis juga kuat. Kalau sekarang kita lihat sekarang ada kelompok Global Smooth Flotilla yang berlayar di Gaza ya, itu jangan lupa itu banyak orang-orang Perancis loh, termasuk Rima Hassan, anggota parlemen Eropa dari Perancis. Dia keturunan Palestina tapi warga Perancis. Dia salah satu leader kan dalam Global Smooth ini gitu. Jadi Macron nggak punya pilihan menurut saya pada hari ini, nggak pada pilihan hingga kemudian dia mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Nah itu kan sekarang Netanyahu dibantu Trump ya, Donald Trump ya kan. Donald Trump lagi marah dengan pemimpin Barat ini. Ini apa yang terjadi sebenarnya? Trump ini kenapa kok gagal meyakinkan Barat ini? Atau Trump marah? Iya, Mana? ya karena kadang ya Trump juga dalam berbagai sisi udah melewati garis batas politik luar negeri Barat itu sendiri. Contoh isu human right, ya bagaimana mungkin Trump itu terus masih membela Israel, sedangkan di depan mata anak-anak yang dibunuh Israel itu kan orang-orang yang dibunuh Israel itu anak-anak dan perempuan. Ini kan melewati batas human right-nya Barat yang selama ini dipegang teguh gitu. Dan orang kan bertanya, kalau Anda katanya pegiat pegiat liberalisme, kenapa Anda menutup mata terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh Israel gitu. Jadi ada red line yang dilewati oleh Trump. Kedua, kegagalan Trump memenuhi janji-janjinya selama kampanye. Trump itu kan unik ya, dia bisa naik menjadi presiden dengan kampanye anti perang. Ya. Makanya kelompok Muslim di Michigan, Arab Communities di Michigan, kan dia vote Trump karena melihat kegagalan Joe Biden untuk gagal melakukan pressure terhadap Netanyahu untuk menghentikan genosida Gaza. Trump kemudian kan mengkapitalisasi keresahan masyarakat Amerika ini untuk ditransformasikan sebagai campaign dia anti perang. Dia berjanji akan menghentikan genosida, janji melakukan gencatan senjata permanen, janji melepaskan sandera dan segala macam. Ya, yang itu semua gagal dilakukan ketika Trump itu sudah berkuasa. Artinya ada kekecewaan dari komunitas Barat juga, yang ini akan mengancam mereka kan, secara penuh. Ini akan juga mengancam stabilitas di wilayah Eropa, Timur Tengah, ekonomi global, geopolitik, ya seperti itu. Yang terakhir kan perwakil utusan Amerika di DKPBB kan dia angkat tangan ngevote, ya, untuk menolak gencatan senjata yang ada di Gaza, kayak gitu. Nah, berbagai macam titik, apalagi ini juga nggak ada. Trump juga sekarang kan udah sangat pragmatis, dia nggak begitu sangat peduli terhadap Eropa. Buktinya kan dia tidak lagi membela Ukraina misalkan ya. Dia lebih misalkan dekat sama Putin ya, padahal kan ke Rusia sama Ukraina itu perang itu kan sebenarnya perang di Eropa. Jadi ada semacam nuansa kebatinan di para pemimpin Eropa atau Barat yang mereka udah nggak bisa rely on, bersandar kepada Donald Trump ya, walaupun secara hubungan politik itu masih kuat gitu. Nah itu konteksnya, salah satu konteks besarnya kenapa kemudian negara-negara ini mulai mengaku Israel dan berselisih dengan Amerika. Trump ini nampaknya juga anti-Islam ya. Dalam pidato PBB kemarin saya baca dia mengecam wali kota London ya, Sadiq Khan ya kan. Katanya Sadiq Khan ini kata Trump ingin melakukan hukum syariah katanya. Kemudian dia dulu mengecam juga Zohran Mamdani ya kan. Jadi dan dia ngomong bahwa menyuruh Eropa menstop migran
migrasi. Gimana itu? Mang Trump ini anti Islam atau gimana? Ya Trump itu sebenarnya kalau kita lihat secara politik ya, ini kan gagasan dia itu American First. Atau kalau kita dalam bicara politik warga Amerika disebutnya MAGA, Make America Great Again. Makanya disebut ada komunitas MAGA di situ. MAGA ini ya menurut saya bukan sekedar dia anti Islam, dia anti non Amerika gitu. Ya, makanya Meksiko di blok sama dia, imigran dari negara lain kemudian dipulangkan, bahkan negara-negara mahasiswa yang pro Palestina itu kemudian dieksekusi. Harvard bahkan juga kayak begitu. Ya, jadi ada banyak irisan dari kebijakan Trump. Pertama dia anti terhadap perjuangan kaum muslimin, kemudian anti terhadap siapa saja yang mengkritisi Israel, dan juga anti terhadap siapa saja yang tidak mau mengikuti kebijakan luar negeri Amerika. Islam yang dibawa Amerika Islam yang memang say yes to the Washington. Ya kepada Gedung Putih, ya kepada Pentagon dan lain sebagainya. Jika ada kelompok Islam yang mengusik atau berbeda pandangan dengan kepentingan politik Amerika, maka dia bukan bagian dari our communities ya, bahkan bukan bagian dari masyarakat mereka gitu. Jadi ya kan Zoran Mamdani itu bukan semata-mata karena dia sebenarnya bukan karena dia sekedar Muslim, cuma kan dia berani mendukung Palestina, dia berani mengkritik Israel, dan itu kan terjadi di New York loh. Itu wilayah bisnisnya Amerika, wilayah ekonominya Amerika, dan wilayah pendukung utamanya Yahudi kan yang ada di situ, gitu. Jadi kasus Zoran Mamdani, kemudian tadi wali Catalan dan lain sebagainya, itu sebenarnya irisannya itu yang lebih kuat ialah bagaimana mereka berani menentang kebijakannya Trump, mengkritik kebijakan Amerika. Termasuk Kanada ini juga menarik loh. Kanada itu kan bisa dibilang ya dia hanya mengikuti apa kata Paul Ugrinya Amerika selama ini. Dia global north kan, negara-negara global utara gitu. Justin Trudeau ya dia secara umum mengikuti apa kata Amerika, yaitu apa kata Kanada. Tetapi kan menarik sekarang nih, Kanada itu mulai bergesekan sama Amerika. Kenapa? Pertama ada perubahan rezim di internal Kanada. Justin Trudeau sebelumnya didukung oleh sayap-sayap konservatif. Perdana Menteri baru yang sekarang itu dia murni bukan politisi, dia ekonom. Perdana Menteri Kanada itu sekarang. Dia ekonom yang dia nggak punya jasa hutang sama donatur konservatif Yahudi. Ya, dia bukan politisi kayak gitu ya. Dia bukan politisi. Yang itu kemudian membuat kebijakan luar negeri Kanada itu berubah. Hingga kemudian mereka mendukung Palestina. Dan jangan lupa Perdana Menteri Kanada sekarang itu dari partai yang konsen kepada isu-isu HAM. Ya gitu. Maka ketika dia nggak ada beban gitu. Oh, saya lihat ini ada genosida, ada pembantaian, PBB udah ngomong, ICC udah ngomong, ICG udah ngomong, semua Francesca Albanese itu yang pakar HAM itu udah mengungkapkan data-data itu. Dia rasional, orang Barat itu kan dia rasional. Oh ini sudah jelas argumentasinya, kita nggak bisa lagi berdiri untuk mendukung penjajah. Kok nggak dia bisa jatuh di demonstrasi sama masyarakatnya kan? Baik, sekarang kita beralih ke masalah Gaza ya. Kita sebelum ke Gaza kita ke Israel dulu nih, ke Netanyahu. Ini Netanyahu ini sebenarnya apa ideologinya kok dia berani menentang semua negara ya, maksud negara barat ya, dan dia gak peduli semua. Dia terus-menerus membantai Gaza, dan lebih sekarang 65.000 udah terbunuh, dan nampaknya dia berani menyatakan bahwa tidak ada negara Palestina. Itu apa ininya? Iya karena gini, Netanyahu tuh memang, saya pernah menanyakan ini kepada Mustafa Barghouti ya, salah seorang kandidat presiden Palestina dan tokoh Palestina yang juga dicari sama Israel. Mustafa Barghouti mengatakan kenapa Netanyahu begitu sangat confidence dia menolak Palestina, kemudian menentang Barat, karena dia didukung oleh kelompok gelombang Yahudi konservatif di Israel. Gitu. Dia masih merasa di atas angin karena dukungan kepada dia. Ini terlepas juga ada oposisi nanti ya. Tetapi kita perlu jelas dulu postur politik Israel itu. Kelompok-kelompok Yahudi konservatif ini memiliki kendali yang begitu kuat. Baik secara politik, demografis dan juga ekonomi. Ya. Ini yang membuat kemudian ya kenapa, tapi juga kita bisa menganalisis kenapa kemudian kelompok Yahudi konservatif itu kemudian mendukung Netanyahu. Kan juga ada Yahudi konservatif yang kontra. Itu. Nah, karena Netanyahu ini kembali ke pertanyaan tadi antum tadi, kenapa dia itu apa ideologi dia? Nah, Netanyahu ini pinter. Dia mentransformasikan ideologi sekuler Partai Likud menjadi partai berbasis agama sekarang. Partai yang mengakomodir kepentingan politik Zionisme dan politik Yahudi yang ada di
Israel. Dari partai sekuler dia kemudian memakai bahasa itu kayak partai-partai kita tuh di Indonesia itu pakai nasionalisme religius lah kayak gitu. Partai nasionalis religius. Dan dia, ini kalau kata Mustafa Barghouti, dia memainkan isu mesianik Yahudi sekarang. Ya, isu akhir zamannya Yahudi. Ya, bahwa mereka terkepung, mereka akan diisolir, ya, tetapi nanti akan hadir juru selamat bagi mereka. Itu kita nggak bisa bayangkan ya, seorang MIT graduate ya, yang sangat positivistik seperti Netanyahu dan sangat sekuler, tiba-tiba berbicara khotbah agama di depan para Yahudi konservatif sekarang. Itu yang membuat dukungan kepada mereka, pada Netanyahu itu begitu kuat. Kan ada survei di Israel yang mengatakan bahwa mereka para warga Israel itu menyetujui serangan Israel ke tokoh-tokoh Hamas. Menyetujui loh serangan Israel ke tokoh-tokoh Hamas. Gitu. Itu yang membuat kemudian Netanyahu ini masih berada di atas angin untuk memimpin. Yang kedua, jangan lupa, ya, kemarin ada tulisan menarik di Middle East Eye ya. Tulisan menariknya ialah between US foreign policy and Israel lobbies. Siapa mengendalikan siapa? Kesimpulannya memang, walaupun politik luar negeri Amerika terlihat independen, memang kepentingan American first, tapi ada permainan kelompok lobby-lobby Israel di dalamnya. Gitu. Jadi sebenarnya wajah Trump hari ini itu bukan wajah yang original, itu wajah yang under pressure kelompok-kelompok lobby-lobby Zionis yang ada di Amerika. Yang mereka memang US citizen, tetapi secara politik itu pro-Israel, Zionisme dan lain sebagainya. Itu kenapa Joe Biden itu gagal menekan Netanyahu, gagal menyepakati gencatan senjata, kemudian beralih kepada Donald Trump juga sampai sekarang itu gagal membebaskan Sandra dan gagal menghentikan genosida. Karena ada peran lobby-lobby ini yang memberikan pressure begitu kuat. Apalagi Republikan kan secara original itu kan kelompok konservatif sekuler atau juga konservatifnya Amerika ada di situ. Gitu di Republik. Tapi di Israel sendiri lebih banyak mana sebenarnya masyarakatnya mendukung atau menolak Netanyahu? Nah, kalau kita pakai pandangan kasat mata memang harus kita lihat ya, gelombang demonstrasi di Israel itu semakin lama semakin besar. Yang terakhir bulan lalu kita nggak bisa habis pikir ya, ada demonstrasi di Tel Aviv, pesertanya 1 juta, 500.000 di jalan, 500.000 yang nggak turun ke jalan, yang dia memboikot perdagangan, gitu. Dia nutup toko, dia nggak melakukan, dia yang karyawan itu nggak masuk segala macam. Itu kata Jerusalem Post dan Times of Israel itu sekitar 1 juta. Bayangkan, 500.000 turun ke jalan. Tuh menolak Netanyahu semua. Menolak, bahkan menuntut mundur Netanyahu. Dan menariknya, yang ikut dalam demonstrasi itu ada beberapa mantan tentara Israel yang ditugaskan tempur di Gaza. Memang reservis beberapa tentara cadangan. Karena dia mundur karena gencatan senjata yang harusnya sedikit lagi akan diteken, tiba-tiba dibatalkan oleh Netanyahu. Mereka kecewa, mereka melihat ini bukan perang, tapi ini adalah bagian dari taktik mempertahankan politiknya Netanyahu. Mereka akhirnya keluar. Sampai di Israel itu ada asosiasi keluarga prajurit, bayangkan, ikut demo. Ya, asosiasi keluarga prajurit ikut demo karena orang tua di sana juga resah kan. Anak-anak mereka 18 tahun, 19 tahun yang seharusnya sekolah kuliah itu kan dilimpahkan ke Gaza sekarang untuk berperang. Mereka nggak tahu bagaimana caranya perang, mungkin hanya pelatihan singkat 1-2 minggu atau 4 minggu. Mereka nggak tahu juga medan di Gaza, mereka nggak biasa nenteng AK-47, RPG, masuk ke dalam tank. Ya, yang akhirnya kan kita lihat fenomena sekarang yang terjadi di Gaza kan tentara-tentara Israel kan bertumbangan itu. Dan rata-rata kan umurnya 19 tahun, 23 tahun segala macam. Ini jadi keresahan di internalnya Israel, apalagi kalau kita bicara Yahudi ini kan sangat Tuhan itu ekonomi ini. Cuan. Startupnya gulung tikar, bisnisnya hancur, gerakan boikot ekonomi Israel itu juga berdampak kepada perusahaan-perusahaan investasi di sana. Akhirnya kan terjadi fenomena banyak sekali perusahaan-perusahaan itu gulung tikar dan tutup. Ini menimbulkan keresahan dan juga menimbulkan kerugian yang sangat besar hingga kemudian mereka mengatakan it's enough for Netanyahu. You must step down as the prime minister. Itu kejadian pada hari ini. Jadi kalau kita lihat memang gerakan untuk menuntut Netanyahu itu sangat besar di sana. Dan kita nggak ngelihat ada demo-demo tandingan di Israel. Gitu. Dan itu benar ya, banyak tentara atau pemuda yang menolak dikirim ke Gaza, dan juga banyak yang tentara yang stres, banyak bunuh diri. Betul. Gimana tuh fenomena itu? Iya, ini juga yang menarik ya. Ini saya waktu itu menulis jurnal ya soal tingkat bunuh diri, tingkat stres tentara Israel ya. Memang dari tahun ke tahun itu tingkat stresnya itu begitu meningkat.
Yang terakhir sekarang aja ini total yang dipublish media-media Israel itu kan angkanya ada sekitar 42 tentara Israel yang bunuh diri selama genosida Gaza. 42. 42. Ini yang baru yang terpublish nih. Oh iya. Kita nggak tahu karena kan doktrin militer Israel itu kan dia menutup rapat-rapat dosa-dosa aib-aib tentara Israel. Karena konteks bunuh diri bagi seorang tentara di Israel itu memang dia tidak dapat privilege nanti untuk dimakamkan di taman makam pahlawannya Israel, tempenya Israel. Gitu. Jadi ini sangat aib ya bagaimana sebuah tentara yang dinilai sangat canggih di Timur Tengah, tentara yang kuat bisa mengalahkan 6 negara Arab dan 67, kok ada terjadi fenomena tentara bunuh diri. Gitu. Jadi itu real fakta, bahkan yang terakhir ialah ketika sidang kabinet di sidang parlemennya Israel, tiba-tiba mereka digeruduk oleh sekelompok tentara yang mengatakan Anda tuh jangan rapat aja, lihat itu nasib tentara-tentara kami itu yang banyak yang bunuh diri gitu. Dan ini tsunami politik bagi militer Israel pada hari ini. Dan kabarnya banyak stres juga. Banyak yang stres. Cuma kan problemnya kan kalau di setiap dinas militer ya, termasuk di TNI itu kan ada divisi psikologinya. Divisi psikolognya nah. Problemnya di Israel, psikolog ini yang seharusnya menenangkan, kemudian merecovery gangguan kejiwaan. Ini justru tugasnya itu menormalkan situasi abnormal. Contohnya apa? Ada seorang tentara Israel datang ke divisi psikologinya IDF, dia mengatakan saya stres, PTSD, under pressure, psychology disorder. Tapi psikolog ini alih-alih menenangkan itu malah memutar foto 7 Oktober itu serangannya Hamas ke jalur Gaza. Apa kata psikolog itu? Kalau kamu berhenti perang, kamu mau anak-anak kamu nanti dibunuh oleh Hamas. Kita ini diserang, kita ini terusir, ya. Maka kamu kuatkan mental kamu pergi lagi berperang. Akhirnya milih bunuh diri orang-orang ini. Daripada gue mati konyol kan gitu. Padahal dia nggak konsep imannya kan ya kita ya. Daripada saya mati konyol mendingan saya bunuh diri. Nah itu kejadian. Nah ini problem para divisi psikologi militer di IDF ini membuat banyak sekali tentara-tentara itu stres dan akhirnya memilih jalan suat. Dan ini benar-benar aib betul bagi tentara Israel. Jadi ini bertentangan 360 derajat dengan mental pasukan Hamas ya. Benar. Jadi Hamas gak ada bunuh diri ya. Nggak ada bunuh diri. Bahkan kita kan lihat Yahya Sinwar itu sebelum dia wafat kan dia masih berdiri sendiri di tengah gedung. Ada drone dia masih ngelempar. Dia kan nggak. Dia bisa aja dong angkat tangan. Saya give up. Saya white flag kayak gitu ya. Kita berdamai kan bisa aja. Tapi kan walaupun tangannya mohon maaf ya itu putus, itu kemudian dia masih melakukan perlawanan. Ini sekaligus melawan mitos ya bahwa para pejuang-pejuang itu hidup mewah, memakai manusia sebagai tameng, tawanan sebagai tameng. Kan ada sebagian kelompok di kita yang cara kayak gitu. Yang ini hanya copy paste semuanya pernyataan Israel kayak gitu. Iya. Kalau melihat sekarang situasi Gaza ya, kalau dari pemberitaan kan seolah-olah Israel udah menguasai semua. Ya kan di Gaza 75% saya nggak tahu tuh. Jadi menurut Atu gimana? Apakah pasuk atau tentara Hamas, bukan Hamas itu masih bertahan atau gimana kondisinya terakhir? Iya, memang harus kita akui kalau secara demografis tentara-tentara Israel ini banyak masuk dan banyak menghancurkan infrastruktur. Ada 90% infrastruktur yang hancur, bahkan disebut-sebut tadi ya 80% tentara Israel itu udah masuk ke wilayah 80% wilayah Gaza itu sudah dimasuki oleh tentara Israel. Tetapi kan problemnya dia tidak benar-benar betul berhasil menguasai dan menduduki seluruh Gaza dan melumpuhkan perlawanan. Karena kalau sekarang kita bicara teori perang militer ya, gitu. Ini sekarang tuh urban war, perang kota. Yang ini sebenarnya tidak begitu menguntungkan bagi Israel perang kota ini. Israel selama ini kan berhasil menghancurkan Gaza itu kan melewat pesawat air strike ya, pesawat serangan udara. Tapi ketika dia urban war, perang kota, perang darat itu menunjukkan Israel itu kewalahan. Itu secara faktual diakui oleh Eyal Zamir, kepala tentara Israel, itu mengakui ribuan tentara mereka tewas. Walaupun kita nggak tahu data realnya itu seberapa, karena ini pasti data yang sudah dikorup, ya sudah dikorup oleh Israel. Tetapi kan kita menariknya kan Al-Qassam itu kan hampir tiap pekan itu bahkan dalam beberapa hari itu selalu merilis tentara-tentara Israel yang tewas. Dan begitu bahkan sampai footage-nya itu, video-videonya. Sampai yang kita lihat kan serangan itu 0 distance ya, 0 distance, serangan dari jarak dekat tuh, dari jarak 0. Yang dia masuk tiba-tiba dicemplungin di tanknya Merkava dan hancur. Dan jangan lupa Merkava itu ialah
alutsista mewahnya Israel. Itu dari Amerika. Dibikin sendiri, produk sendiri. Jadi. Ya, dia kalau kita punya Pindad ya kan, dia bikin sendiri itu Merkava itu, gitu ya. Ada beberapa alat-alat dari luar negeri, tapi secara umum komponennya itu 80% itu memang dibuat oleh Israel. Makanya kan dijual itu hampir lebih dari 100 miliar itu. Merkava itu disebut tank-tank canggih, tank yang paling mewah dan diminati oleh dunia internasional ya. Tetapi sekarang itu kan dalam perang Gaza membuktikan mereka ternyata hancur lebur itu oleh para pejuang, dan disebut-sebut angka itu sampai ratusan yang laporan, menurut laporan studi militer itu ratusan Merkava dan tank-tank lainnya itu berhasil dihancurkan. Artinya kemewahan dan kesombongan Israel itu benar-benar hancur di mata para pejuang ya. Dan kemudian tingkat impor Merkava, pembelian Merkava dari negara lain kepada Merkava ini itu turun drastis selama perang ini, karena terbukti kan nggak war proven tuh, nggak terbukti dia kuat dalam battle, dalam pertarungan. Iya. Terus kemudian korban di Gaza ini kan sekarang bukan hanya ribuan ya, kabarnya ribu, kabarnya sampai lebih dari 100.000. Iya. Dan juga kelaparan terus-menerus terjadi. Dan apa sebenarnya yang terjadi dengan distribusi makanan, atau gimana Israel strateginya untuk membuat Muslim Gaza itu punah itu gimana sebenarnya? Karena kan gini, Israel ini kan melihat perlawanan dilakukan oleh para pejuang ini kok nggak selesai gitu ya. Padahal target Netanyahu dulu mungkin sekitar 1 bulan sampai 3 bulan Hamas ini berhasil dikendalikan atau dilumpuhkan. Tapi sampai sekarang kan masih terus dilakukan. Serangan sudah dilakukan, bombardir sudah dilakukan, tapi tidak melumpuhkan. Nah, salah satu yang dilakukan ialah David Attenborough memecah belah sesama warga Gaza dengan melakukan blokade. Dengan harapan, Israel mengharapkan warga Gaza nanti akan menyalahkan para pejuang. Oh, gara-gara Anda nih blokade ditutup, bantuan ditutup, dilakukan blokade, kemudian dibikin kelaparan segala macam. Nah, itu strategi yang dilakukan Israel, kenapa kemudian bantuan itu ditutup sama dia. Dan bahkan sampai sekarang kan hanya nggak banyak lah, hanya sekian persen gitu ya bantuan-bantuan itu yang bisa masuk menuju jalur Gaza. Jadi itu yang dilakukan. Sayangnya komunitas internasional tidak berhasil mendesak Israel untuk membuka blokade ini. Gitu ya. Seharusnya negara-negara muslim seperti Mesir, Jordan, ya itu kan sebagai dua negara yang berbatasan langsung ya, yang banyak mengirimkan bantuan. Itu seharusnya memang mereka itu udah berani mempush Israel untuk membuka akses bantuan kemanusiaan. Itu kenapa mereka takut tuh, Jordan, Mesir itu takut membuka itu? Iya, karena kan secara umum kalau kayak Yordan misalkan, kita masih mengetahui dia itu masih bergantung Amerika. Ya, Raja Abdullah memiliki kedekatan dengan Amerika, banyak mendapatkan bantuan dari Amerika, termasuk Mesir. Dapatkan negara kedua yang mendapatkan bantuan terbesar dari Amerika setelah Israel itu Mesir ya. Maka dengan ini kita nggak begitu bisa mengharapkan ya mereka itu bisa membuka blokade, walaupun ya kita sebagai muslim, sebagai masyarakat internasional itu berharap pemimpin Mesir itu berani untuk melakukan tekanan dan membuka akses bantuan kemanusiaan, karena sekarang udah terjadi luar biasa tadi kematian akibat starvation to death ya, kelaparan yang menciptakan kematian itu sudah ratusan. Tetapi kita lihat memang harus kita akui terjadi ada pergeseran Mesir sebenarnya hari-hari ini terhadap Israel. Kita tahu ya kemarin Doha diserang sama Israel, delegasi Hamas. Itu kan kalau kita tahu ya, rencananya kan di Mesir dilakukan. Apanya? Rencananya di Mesir. Membunuh para delegasi Hamas ini. Di Mesir rencananya tuh. Dan Mesir tahu rencana ini. Dan Mesir mengancam Israel kalau serangan ini dilakukan di Mesir, itu sama saja melanggar kedaulatan Mesir dan kita siap perang. Kita siap konfrontasi. Itu akhirnya sinyal ini dikirim Kairo ke Tel Aviv, dan kemudian Tel Aviv juga mendapatkan bahasanya itu masukan dari Amerika untuk tidak dilakukan di Mesir karena dianggap dia masih sekutunya Amerika. Akhirnya dilakukan di Doha, dan di Doha dilakukan, dan sebelumnya menariknya alhamdulillah tokoh-tokoh ini kan sempat keluar dulu sebelum kemudian dieksekusi, dan ada informasi dari Turki ya kepada Qatar bahwa serangan akan dilakukan oleh Israel. Iya, nampaknya ini negara yang
sekarang berani untuk katakanlah melawan Israel ya. Oh ya meskipun baru kata-kata ya dan diplomasi gitu. Itu kan baru Turki ya, Qatar yang serius ya, Iya. sama Iran gitu ya. Nah, apakah Erdogan antum melihat akan serius itu untuk atau melawan Israel dengan sekarang dia kemarin terakhir kata membuat bunker. Iya gimana tuh? Ya pertama gini, kita kalau Erdogan ya, kita nggak bisa ngebaca kebijakan di atas kertas. Siapa yang tahu di belakang layar dia ada bantuan? Kita nggak tahu. Karena dulu Yahya Sinwar pun ketika dia wafat, itu kan dibongkar badannya, tasnya itu kan peluru made in Turki. Peluru made in Turki. Saya pengalaman lah. Jadi wartawan media Turki ya, kebijakan dulu. Iya, kebijakan Turki itu nggak bisa kita baca di atas kertas. Nggak mungkin dia tuh secara vulgar membuat strategi dia. Ya, kita nggak tahu nih di belakang layar ada apa. Ya, jadi menurut saya itu kayaknya lebih dari kata-kata. Kalau bacaan saya ya, pengalaman saya mengarungi sebagai jurnalis di media Turki, ini pasti ada di belakang layar yang ada koneksi antara Turki dengan Hamas. Buktinya negara yang cukup sering dikunjungi oleh Hamas itu kan kemana? Ke Turki. Gitu. Dan hampir kita nggak melihat ada kecaman Hamas kepada Turki. Hampir kita nggak pernah lihat. Orang kan bilang nih kita omong-omong segala macam gitu ya. Karena Timur Tengah itu kita wartawan ya. Kalau bahasa diplomasi kan ya bahasa normatif, bahasa normal gitu ya. Tetapi yang sebenarnya perlu kita lakukan ialah behind the skin-nya, behind this-nya, ya gitu. Dan kemarin saya baca di sidang umum PBB itu Erdogan menyatakan bahwa Hamas itu bukan teroris gitu. Iya, betul. Itu kan melawan opini dunia kan, hanya melawan opini Amerika dan Israel, tapi juga opini negara-negara Arab, negara Eropa terus. Betul, iya. Ini kan brand, itu kan pasti kan ada konsekuensinya. Kalau dia bicara seperti itu, ya, sanksi dari Amerika, sanksi dari Barat dan lain sebagainya. Tetapi memang betul bahwa sekarang ada memang analisis, bukan tidak mungkin konfrontasi akan terjadi secara terbuka antara Israel dengan Turki. Dan laporan intelijen Turki, MIT ya badan akademinya udah mengatakan bahwa ini Turki harus prepare berkaca dari serangan Israel ke Iran ya. Kenapa serangan Israel ke Iran itu banyak yang tewas warganya? Karena dia nggak punya bunker. Betul. Nah, Israel itu kenapa warga pemukimnya itu minim jadi korban? Karena itu sistem bunker tuh. Ketika ada serangan udah ada bunker yang disiapkan. Nah Turki belum punya itu. Sekarang lagi nyiapin kan? Nah sekarang lagi pengen dibuat sebagai antisipasi kalau pecah perang. Ya kalau pecah perang. Sebenarnya konfrontasi itu udah terjadi di Suriah. Kapal-kapal Israel mencoba manuver di Suriah itu dijam sama kapal Turki. Dan saya pernah menanyakan ke salah seorang tentara di Suriah, dia mengkonfirmasi itu. Ya, salah seorang milisi di Suriah dia mengkonfirmasi betul manuver jet-jet Israel itu dijam sama kapal-kapal Turki. Termasuk ketika kapal-kapal Israel menyerang Iran, kan lewat jalur Suriah tuh. Suriah memang nggak bisa nembak karena dia nggak punya alutsista. Nah, yang mengganggu itu, yang bikin disturbingnya itu kapal-kapal Turki, jet-jet Turki, gitu. Jadi ini menjadi sinyal bukan tidak mungkin konfrontasi akan pecah. Dan Turki kan intelijennya kuat ya, dia kuat, dia udah menyiapkan skenario ini, gitu. Dia ya sekarang Hamas itu kan berkali-kali mau dibunuh. Kan salah satu kontra intelijen itu kan dari MIT. Dari BIM-nya Turki, MIT. Termasuk juga berbagai upaya pembunuhan sama Erdogan udah berkali-kali kan Erdogan ingin dibunuh. Tapi sampai sekarang belum pernah berhasil. Kudeta itu kan bagian dari proyek Barat. Untuk menghabisi proyek dunia Islam yang dirintis Turki. Tapi kan berhasil ditekel bersama intelijen tahun 2016. Gitu. Jadi ini ada perang intelijen antara Israel dan Turki yang begitu kuat, yang bukan tidak mungkin akan mengarah kepada perang fisik di antara keduanya. Cuma kan Israel ini masih mengukur nih, karena Turki itu pasukan kedua di NATO yang besar, terbesar kedua itu NATO, dan Turki sekarang secara alutsista itu kan sangat kuat. Dia bikin drone, dia bikin sekarang kapal tempur generasi kelima. Nah Turki ini pintar dia ditolak sama Amerika beli F-35, dia bikin sendiri. Ya sekarang laku. Prabowo kan mau beli itu 48 katanya ya. Gitu. Harus beli juga ya. Iya kan mau beli itu. Karena kita kan belum punya jet tempur generasi kelima. Jet Silman. Turki itu punya kapal induk juga? Punya. Punya kapal induk perang itu dia punya. TGC Anadolu namanya.
gitu, yang kapal laut yang bisa menampung kapal-kapal jet tempur itu dia punya, gitu. Karena ya memang Turki itu kan secara demografi dikelilingi negara konflik. Timur Tengah, Rusia, Ukraina, Yunani, ya, kemudian Afrika segala macam, maka dia harus menguatkan alutsistanya dia. Dan ini maksudnya pelajaran juga harus diambil oleh Indonesia kepada Turki bahwa kita harus membuat mandiri secara alutsista. Kalau nggak kita dikerjain Amerika mulu. Kok kayak gitu. Baik, ini terakhir ya. Jadi ini kembali ke tanah air, ke Indonesia. Apa ini sebaiknya dilakukan oleh Presiden termasuk masyarakat Indonesia ini? Dengan adanya keganasan dan pemberontakan Israel pada saudara kita di Palestina ini. Pertama, Prabowo itu harus mengoreksi kebijakan dilakukan oleh Jokowi tahun 10 tahun ini. Yaitu tidak begitu aktif di forum internasional. Gimana kita mau berperan dalam diplomasi global, perdamaian, kalau kita nggak dikenal. Kalau kita tuh nggak engage, ya, nggak komplisit dalam panggung global untuk perdamaian. Padahal modal kita besar. Kita 55 konferensi Asia Afrika, kita punya Undang-Undang 45 untuk melawan penjajahan. Negara-negara itu kan nggak ada. Negara lain tuh kemerdekaan kan diberikan, kalau kita kan direbut. Iya, betul. Nah gitu. Jadi itu modal. Nah makanya Pak Prabowo ini saya juga kemarin tuh mengapresiasi ya ketika 10 tahun kita mengakhiri puasa untuk hadir di sidang umum PBB secara langsung. Walaupun ada beberapa yang kita tidak setuju. Misalkan saya akan mengakui Israel kalau Israel mengakui Palestina. Bullshit menurut saya. Nggak mungkin Israel itu mengakui Palestina. Gitu. Sangat sulit. Maksud saya jangan terlalu murah kita menyampaikan itu. Gitu. Kan kita yang lain tuh kan nggak ada yang kayak gitu. Itu tapi ini harus dilakukan. Yang kedua, bagaimana Indonesia secara umum ini harus juga mengakomodir tidak sekedar faksi kayak Fatah tapi juga faksi pejuang. Gitu. Hamas ya. Hamas misalkan ya. Malaysia tuh toh bisa. Ya. Nah, Prabowo itu juga harusnya kayak begitu. Karena yang berjuang itu ya faksi ini. Faksi yang ada di Gaza. Kemudian saya tuh menambahkan kayak gini ya, Ustadz Nuim ya. Kita tuh kayak bikin NATO kecil lah. Ya. Mungkin kalau NATO besar ya, NATO Arab ya, itu kayak susah. NATO kecil, misalkan ya Indonesia, Malaysia, Qatar, Pakistan, Turki. Kita bikin tuh grup itu. Grup negara-negara muslim yang punya ideologi yang sangat kuat. Kita bikin. Ya karena kalau sekedar oke kita sebagai sarana diplomasi, tapi nggak cukup untuk itu. Malaysia aja dia gabung The Hague Group itu. Kenapa? Malaysia itu kan gabung kelompok The Hague ya, yang didirikan di Belanda. Itu ada Afrika Selatan, ada negara-negara Amerika Latin. Ya ada negara-negara Eropa, itu 8 doang, 8 tapi vokal dia sama Palestina dan berani menyeret Israel ke ICC. Nah Indonesia punya platform itu, gitu. Kalau gerakan non-blok dulu Bung Karno bikin gerakan non-blok, seharusnya ada nih yang dibikin oleh, kan udah deket nih Erdogan sama Prabowo sama Anwar ya. Saya ke Malaysia tuh orang Malaysia seneng tuh sama Prabowo. Nah ini dimanfaatkan, gitu, jangan dianggurin. Nah yang terakhir bikin undang-undang anti penjajahan. Kalau kita bicara sama kementerian, sekarang mereka mau boikot, Pak nggak ada instrumennya Pak. Kita nggak punya undang-undangnya, kita nggak punya regulasinya Pak. Gitu. Nah ini perlu dibikin undang-undang anti penjajahan. Karena kita Ustadz Noim, kita baru cuma preambul doang kan, itu kan paradigm itu. Udah. Tapi kan produk turunannya kita nggak punya setingkat undang-undang. Nah nanti itu bicara tentang boikot, bantuan kemanusiaan, dukungan bagi perjuangan Palestina, diplomasi kemanusiaan kita dan sebagainya, itu masuk ke situ. Memang ini undang-undang ini nggak bisa hanya khusus bicara Palestina, Pak Antri Jajan. Tapi kan negara yang masih dijajah sekarang cuma Palestina. Tentang apa itu bukan dagang gimana Indonesia? Iya sama. Itu. Ini juga menurut saya. Eropa kan ada yang berani menghentikan ya beberapa negara. Iya Komisi Eropa itu mengusulkan sanksi bagi ekonomi Israel dan penghentian dagang. Nah Indonesia ini kan kita agar nggak dilihat omon-omon, kita hentikan dong hubungan dagang sama Israel. Karena itu kita masih hubungan dagang. Ya walaupun kalau kita tanya kementerian itu B2B Pak, bisnis to bisnis, tapi tetap sama aja. Walaupun jumlahnya nggak seberapa, tapi kan melukai dong hati kita. Masyarakat udah kreatif kan, UMKM bikin produk-produk tandingan ya. Ada pizza Gaza, ada apa. Nah harusnya di level pemerintah juga kayak gitu. Itu kan udah. Tadi sih saya berharap Prabowo ngomong gitu. Walaupun dengan berapi-api kan, kita jadi sudah umumkan saya haram berhubungan dagang dengan Israel. Nah, Qatar juga gitu. Iya, sampai berapa pasti tuh. Erdogan pun sendek ovation itu pasti. Gitu ya. Karena apa? Barat aja kayak begitu. Iya, Barat berani. Inggris Spanyol ya kan, Spanyol juga. Spanyol per kemarin itu full memberlakukan embargo senjata. Spanyol loh. Katolik mereka. Bukan Islam. Gitu. Dia Katolik.
Inggris juga membukukan negosiasi perjanjian dagang. Walaupun dia mungkin masih senjata, tapi ini ada langkah gitu ya. Ada Irlandia lebih kuat lagi. Ya, iya. Perancis juga menghentikan pameran persenjataan Israel dan sedang didorong untuk melakukan embargo senjata. Nah, kita juga dukungin negara-negara ini jangan cuma simbolik doang, tapi ada embargo. Nah, ini kalau Pak Prabowo melakukan ini, misalnya ini sejarah. Betul Ya, gitu. Karena setahu saya itu undang-undang itu belum dicabut apa seperti apa ya dulu itu kan. betul ya. Dan ini saatnya namanya. Iya, karena selalu kan ketika BPS melansir data statistik kan selalu ada hubungan dengan Israel dan itu menjadi concern bagi masyarakat sipil di sini. Nah, itu yang saya harapkan. Semoga saya yakin Prabowo dalam hati juga Mudah-mudahan lah kita doakan berani ya. iya. Nah, itu tentang Prabowo sekarang presiden. Nah, untuk masyarakat apa yang harus dilakukan untuk membantu Gaza ini? Iya, kalau masyarakat pertama isu Gaza ini panjang. Ya kalau kita lihat sekarang tuh udah mulai turun, tapi kalau ada serangan baru naik lagi, turun lagi. Menurut saya isu Gaza itu bukan isu musiman. Ya, untuk masyarakat sipil lakukan sebisa mungkin kegiatan-kegiatan aktivitas edukasi terutama ya untuk pada generasi muda kita untuk mendukung Palestina. Karena sejarah Palestina banyak yang juga tidak memahami, terutama hubungan sejarah Indonesia dengan Palestina. Kemudian pressure, ini kan terbukti nih. Prancis, Inggris, Kanada, Australia itu kan nggak mungkin mengambil kebijakan salah satunya kalau nggak ada tracer publik. Gitu. Karena kalau kita bicara teori HI kan, itu kan bukan hanya state actor, tapi ada non state actor gitu. Nggak hanya realisme teori gitu ya, tapi ada teori-teori masyarakat transnasional. Nah ini yang perlu dilakukan. Kemarin juga ada delegasi kita Sumut Rotila, itu bagus gitu ya. Kemudian kita juga misalkan perlu nih bikin museum sejarah Indonesia Palestina. Nah itu belum ada tuh. Gitu. Nah semoga Pak Fadlizon gitu, Menteri Kebudayaan itu juga bisa bikin gitu. Banyak yang bisa kita. Karena Malaysia aja dia bikin pekan Al-Quds misalkan. Malaysia itu. Jadi selama seminggu kurikulum di Malaysia itu belajar tentang Palestina. Gitu. Boykot Israel, iya. Amerika masuk. Iya, nah ini juga menarik dengan Amerika yang memberikan impunitas kepada Israel, memveto senjata. Misal kita perlu berpikir ulang juga, menerjemahkan ulang bagaimana hubungan kita dengan Amerika, dunia Islam lah, gitu ya. Karena terbukti kan nggak bisa dipercaya nih, ya. Timur Tengah diserang, Qatar diserang, gencatan senjata di veto. Makanya sekarang dunia Arab nih kayak udah mulai sedikit sadar nih, Saudi sama Pakistan bikin fakta pertahanan. Itu pesannya bukan kepada India, pesannya kepada Israel dan Amerika. Artinya Saudi itu juga udah mulai nggak percaya 100% nih sama Amerika dan Israel. Dan kenapa dia gandeng Pakistan? Karena Pakistan itu punya nuklir. Gitu. Ya. Iya. Untuk boikot produk-produk Israel itu pengaruhnya gimana? Apakah cukup besar? Sangat besar. Sangat besar. Dan bahkan contohnya Netanyahu baru-baru ini dia mengakui bahwa untuk pertama dia mengakui bahwa isolasi internasional itu berdampak bagi Israel. Gitu. Banyak sekali kerugian perekonomian Israel yang tingkatnya mencapai 60-70% itu sekarang terjadi. Yang hingga akhirnya membuat gelombang ratusan ribu pemukim Israel sekarang memilih kerja di luar negeri. Karena udah semakin kesulitan kerja di dalam negeri. Dunia internasional memboikot mereka, kemudian banyak orang-orang menghentikan hubungan dagang. Ini menjadi mimpi buruk bagi ekonominya Israel. Jadi boikot itu jangan dianggap sepele itu. Itu dampaknya begitu sangat besar. Dan sekarang kita lihat Microsoft aja itu berani loh karyawannya demo. Google, Microsoft, Amazon itu dia berani melakukan demonstrasi untuk menghentikan bantuan mereka terhadap Israel. Ini terjadi ya karena ada gerakan boikot BDS itu ya yang sangat kuat terhadap ekonominya Israel. Iya. Baik, terima kasih pada Mas Pizarro yang mungkin sekitar 1 jam ini ya telah menemani kita untuk podcast Dewan Dakwah ini untuk isu-isu aktual ya, khususnya isu Palestina, isu dunia Islam ya, dan juga bagaimana sikap masyarakat kita masyarakat Indonesia ini menghadapi keganasan pemerintahan Israel di Palestina. Iya. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Pizarro ini dan dialog kita pada pagi ini memberi kita hikmah ya, pelajaran yang besar agar kita terus concern ya terhadap tetangga kita, terhadap saudara kita ya di Palestina, saudara kita yang mengalami penindasan dan seterusnya, dan kita terus membantu ya baik dengan pikiran kita, mungkin dengan dana, dan juga terus kita lakukan gerakan pemboikotan ya terhadap produk-produk khususnya Israel atau juga mungkin produk Amerika yang kita bisa memboikotnya ya.
agar Amerika juga mengevaluasi dirinya dalam membantu Israel ya. Semoga bermanfaat dan kita bisa akan ketemu lagi insyaallah di lain waktu, lain tempat ya. Tapi tempatnya mungkin di sini juga ya. Di lain waktu dan insyaallah dengan Mas Bizaro dengan isu yang lain. Terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah dan Alhamdulillah. alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.